حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah lewat ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasul lewat ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat pada diri khatib khususnya, umumnya kepada kita semua, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah hanya dengan ketakwaan kita akan menempuh keselamatan baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tak hentinya kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kesempatan kepada kita sampai detik, jam, dan hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa terus memberikan rizki kepada kita yang terasa maupun tidak terasa, harta, kesehatan, dan lain sebagainya. Allah telah memberikan kepada kita, dan bagaimana siogianya kita sebagai hamba Allah bersyukur kepada Allah supaya rizki yang Allah berikan menjadi hal yang baik dan terbaik untuk kita di dalam kehidupan ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berbicara masalah rizki, apa itu rizki? Pada hakikatnya rizki itu ada tiga. Satu, apa yang sudah kita makan. Walaupun beras banyak di rumah, belum tentu itu rizki kita. Bisa jadi ada orang yang membawa maling dan lain sebagainya. Yang kedua, apa yang sedang kita pakai. Ini pakaian kita adalah rizki kita karena kita sedang pakai. Yang ketiga, apa yang sudah kita sedekahkan.
uang puluhan miliar di tabungan atau uang jutaan di dompet, belum tentu itu adalah rezeki kita. Bisa jadi nanti di luar terjatuh ataupun dipaling dan lain sebagainya. Tapi secara garis besar Al-Quran membagi rezeki ini ke dalam 8 kategori. Satu, rezeki ini adalah ada rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah binatang melata ataupun makhluk Allah yang bernyawa di muka bumi ini kecuali baginya ada rizki yang telah Allah siapkan untuknya. Cecak hidupnya melata, merayap, makanan dia adalah nyamuk yang terbang. Tapi bagaimana secara logika kita tidak masuk akal, tapi satu saat cecak yang merayap tetap ada rezekinya walaupun nyamuk dalam keadaan terbang. Apalagi diri kita yang diberi akal dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mencari rezeki, tapi rezeki kita harus dijamin dengan kehalalannya. Karena rezeki yang Allah berikan itu pasti kepada setiap insan yang bernyawa di muka bumi ini. Tidaklah seseorang mati kecuali rezekinya sudah habis dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis yang pertama rezeki itu adalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ada rezeki itu karena kita bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dua keistimewaannya. Satu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Satu, setiap ada masalah dia akan beri solusi. Ada masalah, ada solusi. Ada ujian, ada jalan keluar. Itu adalah jaminan Allah bagi orang yang bertakwa. Lalu yang kedua adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Coba kita lihat kenapa ada seorang kiai, seorang ajengan tidak terlihat apa pekerjaannya. Kerjaannya cuma di masjid, mengaji dengan santri, ngajar dan lain sebagainya, tapi dicukupkan oleh Allah rezekinya. Bisa jadi itu dari arah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, orang yang bertakwa dia akan diberi solusi dari setiap masalahnya. Dan yang kedua adalah dia akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau dihitung-hitung apa pekerjaannya, mau naik haji harus berapa ongkosnya, tapi dia bisa berangkat. Itulah yang dinamakan rezeki berkat dia bertakwa. Wa may yattaqillah fahuwa hasbuh. Dan orang yang bertawakal, Allah akan cukupkan rezekinya di dunia ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu ada jenis rezeki yang ketiga, rezeki karena kita bersedekah. Apa dalilnya? Mari kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu ad'afan katsira. Orang yang mampu bersedekah, berniaga, bernegosiasi dengan Allah, berpinjam dengan Allah, berjual beli dengan Allah, maka Allah akan ganti ad'afan katsira dengan lipat ganda yang sangat besar. Kadang kalau kita berbisnis dengan manusia, banyak gagalnya, banyak dikecewakannya. Mari kita berbisnis dengan Allah. Dengan cara Allah meminta, silahkan keluarkan untuk jalan Allah. Kita keluarkan tidak sulit. Bahkan di dalam ayat lain, Allah akan lipat gandakan
10.700 bahkan 70.000 kali lipat. Allah akan mengganti apa yang kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, ada rezeki itu karena dari kita suka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Istaghfiru, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dari berbagai dosa yang kita lakukan. Apa manfaat istighfar? Wa yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan rahmat kepada kita. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan menambahkan rizki-rizki kalian, harta-harta kalian, wa banin, dan juga anak-anak kita. Jadi rizki ada dari arah kita rajin beristighfar kepada Allah. Jaminannya orang yang rajin beristighfar kepada Allah, menurut surah Nuh ayat 10 sampai 12, satu, akan diberi hujan yang bermanfaat. Yang kedua, harta kita akan ditingkatkan dan ditambah oleh Allah. Dan yang ketiga, Allah akan beri anak yang menjamin kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang kelima, ada rezeki itu karena kita dari jalan menikah. Jadi oleh karena itu, wahai para jomblo yang sudah masuk usia cukup menikah, menikahlah. Apa janji Allah dalam surah Nur ayat 32? Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min iyyakum wa iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Hei para pemuda, hei para bujang, hei para manusia, sekiranya engkau sudah cukup umur, sudah ada bekal, menikahlah, disegerakan untuk menikah. Kalaupun engkau merasa fakir, dengan menikah justru Allah yughnihimullahu min fadlih, Allah akan kayakan, Allah akan beri rezekinya dari fadl, dari kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita tidak punya rezeki karena kita belum menikah. Justru dengan menikah itu bisa jadi rezeki kita ada setelah kita menikah. Lalu yang keenam, ada rezeki itu dari arah anak. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kau bunuh anak-anakmu karena takut akan miskin. Kalau peribahasa orang tua dulu, banyak anak banyak rezeki, bisa jadi ini adalah hadis Rasul. Anak diberikan oleh Allah kepada kita sebagai amanah, sekaligus dia membawa rezekinya masing-masing. Jangan takut kita punya anak tidak akan memberi makan dia, tapi insya Allah dengan banyak anak, dengan kita punya anak, anak menjadi jalan rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, ada rezeki itu karena arah-arah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, setiap Allah kasih rezeki pandai bersyukur, kasih rezeki pandai bersyukur, insyaallah la azidannakum, aku akan tambah rezeki yang telah aku berikan. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau engkau kufur dengan nikmat yang Allah berikan, tunggu kata Allah siksaku yang amat pedih. Para hadirin Jumat rahimakumullah. Lalu yang terakhir, ada jenis rezeki itu karena dari usaha kita. Kata Allah, laisa lil insani ma sa'a. Tidak ada bagi manusia ini kecuali apa yang dia usahakan. Dan ini sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan kehidupan kita. Kalau kita ingin punya uang, silakan dagang. Dagang apa saja. Datang ke pasar, membawa sayuran. Modal 2.000, dijual 3.000, ada lebihnya 1.000. Itu adalah jalan usaha kita untuk mencari rezeki. Dibarengi dengan doa. Tapi jangan sampai kita meyakini
rezeki yang Allah berikan itu adalah ladang dari usaha kita. Kita tetap berdoa kepada Allah dan disambeli atau juga dilengkapi dengan ikhtiar. Orang yang berdoa tanpa usaha itu bohong, tapi sebaliknya orang yang hanya berusaha tanpa doa itu sombong. Jangan meyakini usaha kita, uang kita, rezeki kita itu hanya dari arah usaha kita. Banyak jalan untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah tadi, ada 8 jalan pintu rezeki untuk kita kehidupan di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua dari mana aja arahnya, tapi kita dapat mendapatkan rezeki yang halal barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa sallallahu alaihi. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik li zalanika wa kamanika ala sayyidika wa asrafil ubbad sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah wahdahu sadaqallahu wa nasara 'abdahu wa azza jullahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqullah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la maridan illa shafaita wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar wallahu a'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an